Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan amma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya sahabat, Bapak Berdagari Jumanai, Akbarku dan Dato' dan Mama alim ulama cari pandai, ibu keluarga luang, para generasi muda, umumnya hadirin hadirat jamaah salat tarawih. Semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita berkat kepada Allah atas nikmat rahmat dan kurnianya kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan lahir dan batin. Alhamdulillah kita sudah siap menyelesaikan Ramadan 1442 Hijriah. Satu minggu. Ya, satu minggu ya. Satu minggu alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan baik siang hari ataupun malam hari disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang masih tinggal kita tetap diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalaninya dan menjaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, pada malam ini ibu giliran ambo untuk menyampaikan semacam satapan rohani ataupun untuk membaca-baca kaji, walaupun kaji telah berulang-ulang. Mohon cerai Bapak Ibu, masuk kaji itu ada yang baru kan. Jika ada Bapak Ibu yang mengatakan kaji itu budaya itu ada kaji sampai hari kiamat nanti kaji negeri baca itu tak di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Itulah kaji. Kalau ada kaji baru, ya kaji-kaji katakanlah yang keluar dari Sunnah, itulah kaji itu. Jadi sama-sama kita mengambil setiap tampilan para ustaz, para penceramah itu pada intinya Bapak Ibu adalah untuk mengingatkan kita semua. Maka boleh jadi Bapak Ibu yang duduk di bawah itu banyak tahu daripada orang yang bicara di depan. Boleh jadi akhlak Bapak Ibu lebih bagus dibanding daripada yang bicara di depan. Tapi porsinya masing-masing Bapak Ibu lahado. Dan tidak semua ustaz itu serba ahli. Tidak semua Bapak Ibu ulama kini dan ulama dulu sama-sama yang hangka. Ya ulama kini, ulama kita kini itu Bapak Ibu kebanyakan kan tersial sifatnya, bidang per bidang. Kalau dulu ya semua bisa. Apa saja urusan
ya, atau yang ahlinya di bidang fikih, ada yang ahlinya bidang akidah, ada ahlinya bidang bahasa Arab, ada ahlinya di bidang tasawuf dan lain sebagainya, dan ada ahlinya di bidang biologi, tapi kajiannya kajian Islam apa itu? Nah, semua itu bisa ditolongkan kepada ulama, karena ulama itu kan artinya guru yang banyak ilmu, dan dibatasi di situ ilmu apa. Kalau pandailah kita Bapak Ibu mengait-ngaitkan antara satu ilmu dengan ilmu-ilmu yang lain, ada situ itulah Islam itu. Tapi kalau hanya parsial saja kita bersayo, dan kita kaitkan dengan Allah Ta'ala menjadi guru, maka Islam itu tidak menjadi rahmatan alamin lagi. Prinsipnya Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Karena Tuhan yang Allah sudah sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Semua yang ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit ataupun yang di bumi, dan bergantian siang malam itu semuanya adalah pertanda ilmu ya bagi orang yang mau berpikir. Tapi kalau orang yang tidak mau menggunakan pikirannya, atau pikirannya hanya pikiran sesaat atau pikiran sebagian-bagian saja mau memahami agama, maka situlah timbulnya fitnah agama itu. Bidang bekar atau fikih saja Bapak Ibu itu banyak, sungguh banyak pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami, yang harus kita kaji. Tapi kalau saat itu saja, ya fikih itu kita pahami Bapak Ibu, maka terjadilah yang namanya kotak-kotak. Terjadilah pematakan-pematakan umat Islam. Dikatakanlah ini ada yang sesat, ini ada yang menengah, ini ada yang benar. Ngaku-ngaku benar itu tidak benar, Bapak Ibu. Yang benar itu orang yang mau terus belajar. Coba bayangkan Bapak Ibu, ulama-ulama besar itu, contohnya si Imam Syafi'i, ahli semuanya itu, semua bidang agama dia ahli, hafalan ayatnya sampai 250.000 hadis. Dan beliau tidak pernah menyalahkan satu ulama, tidak pernah dia itu menganggap dirilah yang benar. Bahkan beliau menyampaikan, kalau ketemu yang di luar dari pendapat saya, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harus diturun. Nah, jadi dia tidak mengakui dirinya benar, walaupun tidak datang dari saya, katakan Imam Syafi'i ini, datang dari yang lain, tapi benar, itulah yang agamanya. Bapak Ibu yang menghormati, pada kesempatan ini mungkin bagian apa Bapak Ibu tentu sesuai dengan gawean Allah, ya, yang dari kantor urusan agama. Urusan kantor agama ini memang Bapak Ibu urusannya dari lahir sampai mati. Urusan lahir, bahkan sebelum lahir anak manusia diurus orang kantor urusan agama sampai mati. Bagaimana pengurusan jenazah, bagaimana penanganan orang sakit dan sebagainya. Nah, dari jamin pun itu sudah masuk gawe urusan agama. Namun Bapak Ibu tentu sebelum kita mengkaji secara keseluruhan, itu tidak mungkin dalam waktu yang sangat terbatas. Malam ini saya ambil topik
dengan arif, dengan hati terbuka, dengan pikiran yang luas, sehingga masih tetap dia romantis. Nah, hari ini Bapak Ibu, rumah tangga muslim itu kecenderungan, ya menurut penelitian di pengadilan agama, kecenderungan terjadinya perceraian di masyarakat kita, terkhusus ini maaf bicara Bapak Ibu, di pengadilan agama bagi Sangkar itu yang cukup besar andilnya masalah di pengadilan agama itu adalah bintang 9 pokok. Itulah dan kejauhan Bapak Ibu. Itu pengakuan ketua pengadilan agama Sangkar. 60% itu berasal dari kecamatan Lintau, 9 pokok. Makanya salah satu kecamatan yang ditunjuk untuk namanya sidang keliling itu adalah Lintau, 9 pokok. Kadang-kadang di kantor KPK kita, kantor Utara, kadang-kadang di Buwo. Begitu dia menjemput bola, dan dia sulit mana masyarakat itu, supaya sidang ke pengadilan seperti tersangka. Nah, kadang-kadang ini juga tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun sudah disampaikan, dan itu memang terbatas waktu itu Bapak Ibu. Nah, kembali kita kepada yang tadi, 4 kunci rumah tangga harmonis. Apa itu harmonis? Kita barangkali seluruh kita paham atau pernah merasakan sebuah rasa musik. Tahu Pak, walaupun orang tak suka musik, tapi ada kecenderungan fitrah manusia itu suka kepada bunyi-bunyian itu. Paling tidak buktinya Bapak Ibu, kalau orang atau dengan musik maka tegak-tegak kaki ya atau jari ya. Tetapi manusia itu suka musik. Nah, bila keindahan musik itu muncul, dirasa indah, dirasa nyaman, dirasa enak terdengar. Apabila seluruh komponen-komponen yang ada tadi itu menyatu, saling membantu. Artinya katakan harmonis. Ada kekuatan telepon di situ, ada kekuatan salur di situ, ada kekuatan serulian, ada kekuatan genderang dan lain sebagainya. Semuanya itu teratur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka terjadilah keharmonisan. Begitu juga rumah tangga Bapak Ibu. Di rumah tangga itu kan ada suami, ada istri, ada anak, mungkin ada mertua. Nah, semua komponen itu Bapak Ibu pasti mempunyai perbedaan karakter. Karakter suami ini, karena dia seorang laki-laki, seorang pemimpin rumah tangga itu, yang kecenderungannya tentu dia memerintah. Kecenderungannya itu dia menunjuk. Dan memang itulah karakternya diciptakan oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan karakter istri perempuan sering ngikut, sering nurut. Kadang-kadang kalau ini tidak disejalankan antara yang suka memerintah dan yang suka mengikut, maka terjadilah namanya pelecehan, penekanan dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak sejalan, bagaimana pula dengan anak? Anak itu ada pula laki-laki, ada pula perempuan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nakal, ada yang penurut dan sebagainya. Tambah lagi dengan mertua. Ada mertua yang suka ngatur. Sudah jelas anaknya sudah bersuami, masih ngatur anaknya. Yang
Kalaupun tidak memandang itu, pastinya menghindar dari itu. Karena nanti Bapak Ibu, kalau lagi menghindar dari apa yang merantau atau yang mungkin rumah sendiri, itu pasti nanti bisa dia menyikapi. Tapi kalau mandok ya kawan, sebagai ayah, sebagai orang tuanya, ada situlah terjadi namanya konflik. Nah, konflik ini jarang banalan lain nama mencari jalan netral. Ya, itu. Apapun masalah kita, masalah rumah tangga itu jangan sampai urusannya keluar. Karena itu hak kita rumah tangga atau kecenderungan yang nampak di situ ada masalah. Jangan suka kita melihat ke belakang. Dan suka melihat ke belakang. Contohnya, dan pada kau tahu dan waktu itu udah dulu, udah menikah. Kapan lagi kalau dibodah? Jawab dan laki-laki tadi, kau tahu dan kalau gitu, campak itu nikah itu. Kemudian terjadilah perbantahan. Bapak yang lain akhirnya. Yang seharusnya tak mengenai orang tua seharusnya tak akan terlibat tabacu dan tidak. Kalau kita tak pandai yang melihat ke depan, hanya melihat ke belakang. Sekali lagi manusia itu tak ada yang sempurna. Berapapun besarnya orang itu tak sempurna. Maksud yang kedua, berpikirlah secara objektif. Jangan berpikir secara subjektif, berpikir secara objektif. Apa yang terjadi hari ini jangan kita kait-kaitkan dengan masa lalu. Ini mungkin pekerjaan atau penghasilan kurang. Dulu bakarajo dengan semaksimal mungkin dek tenaga masih kuat. Dek bisnis masih lancar. Dek peluang masih terbuka. Kini badan mulai loyo, mulai latihan, pikiran mulai menurun, penghasilan mulai menurun. Nah, dari ibu-ibu, ini yang seringnya datang dari ibu-ibu Pak. Kalau waktu itu suami yang punya kewajiban untuk memenuhi nafkah tadi, mulai turun, maka muncullah yang namanya pikiran secara subjektif tadi. Ada pikirannya, udahlah mulai latihan, mulai loyo. Jawab perlu ada budaya tadi, kau materialis. Tapi jika bukti itu mana kalau tak buat rumah atau balik kok. Akhirnya dah kalau berada kau turun ke lihat. Itu terjadi Bapak Ibu. Karena nama berpikir secara objektif tadi. Apa yang terjadi hari ini seharusnya harus kita jalani dan kita tanggulangi secara bersama. Disitulah fungsinya kiper kalau yang bernama bola Bapak Ibu. Kalau nak tolong dalam dia rasanya pemain di tengah-tengah untuk mampu bola. Tidak cukup yang di tengah saja harus diandalkan. Kalau diandalkan di tengah saja maka terjadilah kebobolan gawang. Ada situlah fungsinya kiper tadi. Sekali perlu maju kiper. Ya Pak, perlu sekali maju kiper dalam tempat dan waktu terbatas. Tak boleh berlalu kiper tadi sampai ke maupun ke dalam lawan ada batasnya. Artinya apa? Kalau memang istri dan suami dia dapat kurang kekuatannya, penghasilannya, cari peluang oleh istri. Cari peluang bakal untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan itu masih banyak kebutuhan. Nah, itulah yang terjadi yang sering dilakukan dengan Bapak Ibu. Nomor satu masalah rumah tangga itu yang muncul itu dari istri. Nah, bicara Bapak Ibu, sekali Bapak Ibu. Dan nomor satu permasalahan yang dikadukan ke pengadilan agama itu adalah masalah yang dikadukan oleh istri dan suaminya lah.
ngecek ya, dan pelayannya jadi di tempat tidur. Ada juga melapor, dan penghasilannya tidak cukup oleh anak berapa, dan apa adalah kalau dia tidak tolong mengamalkan, tambah lo penghasilan nampak seketik daripada istri, karena diterima sertifikasi, terima mungkin, terima banyak penghasilan, akhirnya berpikir lain. Ini namanya tak objektif Bapak Ibu. Akhirnya terjadilah namanya mengatakan ya suami yang tidak bertanggung jawab. Sesungguhnya bapak bertanggung jawab Bapak Ibu. Cuman meminta hak itu terlalu tinggi. Dalam perjanjian waktu nikah Bapak Ibu kita menerima segala kekurangan. Sekarang sudah nampak kurangnya pasal kita itu, kenapa masih kita tuntut? Jelas nampak kekurangannya. Dari situlah fungsinya kita saling memberi. Saya masuk rumah tangga Bapak Ibu kami kita di Minang, kalau salah saya mendengar ada 2 masuk rumah tangga, ada namanya berkasih. Ya, ada masa bersayang. Masa berkasih kalau istilah agama dikatakan dalam sakinah mawaddah. Kemudian masa bersayang adalah namanya warahmah. Kalau istilah agama. Sakinah itu apa? Sakinah mawaddah itu apa? Saling menyayanginya, saling cintanya itu selagi ada material. Masih cantik, masih gagah, masih kuat, masih produktif, masih bisa diandalkan untuk membeli rumah, kepadanya kelihatan saya makanya cinta makanya. Artinya masih memandang yang lahir. Nah, umur dalam 40 tahun ke atas, nanti tidak mungkin itu deh. Harus kita memandangnya yang namanya rahmah tadi. Yang masa bersayang tadi. Kalau aku ada dipikirnya dan pinti Bapak Ibu. Ba'awat surah bersama. Ba'awat berzikir bersama. Ba'awat saling menyayangi dan memandang cantik juga kalian. Kalau itu jangan terlalu Bapak Ibu semakin tua semakin berkurang ya. Percayalah, tidak ada orang yang semakin tua semakin bertambah umurnya semakin cantik semakin kaya. Di masa itu sudah berlalu. Masa kedepannya adalah masa yang harus kita jalani dengan arti bijaksana. Tuh berpikir objektif. Kemudian yang ketiga, lihatlah kelebihan pasangan. Jangan sekali-kali itu menggali-gali membaca-baca kekurangannya. Apalagi membandingkan dengan orang lain. Apalagi membandingkan dengan mantan kita. Kalau dibandingkan dengan mantan Bapak Ibu, jangankan kita orang biasa. Nabi Bapak Ibu, istri Nabi punya rasa cemburu. Aisyah pernah yang cemburu terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sering membaca Siti Khadijah. Khadijah itu memang luar biasa Bapak Ibu, makanya dikenal dengan Ummul Mukminin. Seluruh hartanya itu, seluruh kekayaan itu habis untuk memperjuangkan perjuangan Rasulullah. Allah mengajak, kok sempatlah nanti, amba mati, harta habis semuanya. Kemudian kalau seandainya masih laku terulang-ulang amba kata Khadijah, masih laku untuk perjuangan agama Islam ini, engkau jual tulang-tulang amba jadikan untuk perjuangan Islam. Waktu itu pengorbanannya. Asal ada kata sabun kawin, kalau dia tahu mata sabun kawin dan lumpur Bapak Ibu, tidak akan lumpur, tapi jangan terlalu sering disebut. Yang namanya manusia pasti punya rasa cemburu. Aisyah cemburu dia, sampai tidak pernah disampainya Rasulullah 3 hari. Akhirnya turunlah ayat, tidak boleh yang tidak tersampai sampai 3 hari. Nah itu kalau Rasulullah apalagi
sampai kita membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, apalagi dengan mantan. Kalau sampai paling pada bertemu dengan mantan itu adalah kacau, apa itu? Lalu setan itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, serta kalah rumah tangga itu sakralitas. Apa itu sakralitas? Nilai-nilai agama. Apa itu nilai-nilai agama? Mulai daripada yang wajib, termasuk yang sunnah. Nah, kita kembangkan, kita biasakan, kita rutinkan. Mulai masuk rumah, biasakan baca salam. Keluar rumah, biasakan baca salam. Apapun pekerjaan yang baik itu, mulai dengan bismillah. Di situ pendidikan itu. Pendidikan. Anak-anak akan melihat, itu apa-apa. Dia tak terbiasa. Kalau terbiasa adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama itu, insya Allah di situ akan muncul namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, selalu kita baca setiap lepas perkawinan atau nikahan. Makanya Bapak Ibu, kita dituntun oleh agama dalam memilih pasangan itu. Jangan kita memandang hanya ekonominya saja. Kalau memilih suami itu apa yang dituntut atau disuruh oleh agama? Takarannya. Kalau memilih suami Bapak Ibu, katakan kepada anak-anak kita nanti kepada cucu kita, atau kita, kalau memilih suami itu nak dua standarnya disuruh oleh agama. Yang pertama agamanya. Yang kedua akhlak didekatinya. Kalau itu dengan seorang laki-laki itu wajib dinikahkan kepada Allah. Kalau ada dan dua tapi nama dia nama lain juga dalam dua tunggulah fitnah akan muncul. Baik kami laki-laki memilih pasangan itu open kriteria. Open standar Bapak Ibu. Kamu aku di arba'in kata Rasulullah. Pilihlah istri itu atau perempuan itu karena 4 sebab. Yang pertama di maliha, karena hartanya. Yang kedua di jamaniha, karena gagah atau karena cantiknya. Yang ketiga li hasabiha, karena keturunannya. Dia orang keturunannya jelas. Jaleh, anak apa? Jaleh, rumahnya di mana? Pekuburan itu apanya? Jaleh. Nasabnya jaleh. Kemudian agama lidinha. Kemudian dikunci oleh Rasulullah SAW dari nabi tadi pada ada saudaranya dan ikhwan itu sulit, maka pilihlah yang dapat fasfar bizatin. Maka pilihlah karena agamanya. Di pada intinya apa itu memilih pasangan itu adalah pilihlah agamanya. Oh, masalah harta. Dalam Al-Quran itu masih dikatakan Allah, kalau seandainya dia miskin, baik itu perempuan ataupun laki-laki, dia Allah akan kaya dia. Nah, kadang-kadang kan ibu ada jadi standar dalam kadang-kadang pemilihan. Oh, kalau kayu dia nak keluar pertunda itu gaji dan tunda. Oh, nak kerja di perusahaan itu ada maksudnya. Atau nak kerja di situ, tak bisa jadi topangan. Akhirnya aku terjadi fitnah Bapak Ibu. Ada tahun yang lalu Bapak Ibu melapor seorang ibu juga anaknya kemarin atau kuat. Alat pada lalu mencari menantu kalau anaknya kalau perempuan. Makanya apa standar ibu memilih menantu dulu? Kau dapat ada kan bisa mengubah hidup kami. Bisa mengubah hidupnya, artinya apa dong? Ekonominya selama kau miskin, bisa kayu itu. Ternyata istrinya tadi, suaminya tadi merantau ke Malaysia dan Malaysia. Dibawa istrinya ke semua, tak boleh dari apa. Inilah yang terjadi. Nah, kalau sekarang sekali lagi harta, pangkat, jabatan kita milih pasangan itu, tunggulah kehancurannya. Ini peringatan kami. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, terutama sekali bagi kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk
Amin amin ya rabbal alamin.